kembali podcast bareng Alter Ego. Yeay! Gimana? Enak gak jadi gua? Gak enak. Kok gak enak? Gue gak tahu kenapa lo ada sisi lain berbentuk gua sekarang. Gue bukan orang yang ceria kayak berandingan lo selama ini. Apa alasan lo ciptain gue? Ya sebenarnya emang cuma buat konten aja sih, gak usah kepedean lu. Gak asik lo. Oke, gue jujur. Sebenarnya justru 90% hidup gue itu dari diri lu. Maksudnya? Gue gak pernah ngerasain bahagia. Gue orangnya sering terpuruk, jarang senyum. Sama kayak lu. Justru yang agak palsu itu gue aslinya. Gue gak secira itu. Gue masih gak ngerti, tapi kenapa gue bentuknya cowok bukan cewek? Lo cewek kan? Ya iyalah, cewek tulen ini bro. Mau lihat? Itu karena gue tuh suka iri sama salah seorang laki-laki di hidup gue. Jadi gue ciptain laki-laki versi gue yang lain gitu. Ya tapi ya sebenarnya juga buat kebutuhan konten juga sih. Bisa serius dikit gak sih lo? Gue tuh gak pernah ngerasain bahagia tau dari kecil. Gue ceritain ya. Gue itu pisah sama kedua orang tua gue pas gue umur 4 tahun. Ibu gue kan keluar negeri, bapak gue juga pergi. Nah alhasil gue itu dirawat sama nenek gue. Tapi nenek gue kan pekerja ya, jarang di rumah. Jadi gue ya dititipin sama orang-orang lain gitu. Terus kenapa lo iri sama laki-laki? Apa hubungannya? Ya karena gue gak ada orang tua. Jadi gue tuh di rumah nenek itu cuma ada 3 orang. Nenek, gue sebagai cucu, dan juga anak laki-laki terakhirnya pada waktu itu. Gue bukan anaknya, gue cuma cucu. Jadi beda perlakuannya. Beda gimana? Kita sama-sama bekerja, tapi kalau misal anak laki-lakinya itu pulang ke rumah, semua disediain. Makanan, lauk pauk, pokoknya disambut dengan sangat baik dan prepare lah pokoknya. Sesayang itu, benar-benar sayang itu. Terus kalau lo? Gua, kalau misal pulang ke rumah, buru-buru ada makanan. Kadang juga gak ada orang di sana. Gue jarang pulang rumah sih. Gue ngerasain banget soalnya kalau orang rumah tuh pilih kasih sama gua. Contohnya? Kamar lah. Jadi rumah nenek gue tuh masih papan, masih tradisional gitu loh. Dan entah dari mana tuh di situ banyak tikus gitu. Dan di rumah itu kalau misal lo lihat, kamar anak laki-lakinya tuh bener-bener full gips. Jadi bener-bener rapat semua, jadi gak mungkin ada tikus masuk di situ lagi. Full AC, bersih. Dan kalau misal anaknya mau pulang ke rumah, udah pasti itu dibersih-bersihin dulu kamarnya lah. Pokoknya gak boleh kotor. Nah, kalau kamar gua itu masih papan, banyak tikus, gak ada AC, panas, dan kadang dibikin gudang. Jadi kalau misal ada yang mau simpen barang di situ, entah ada barang-barang yang gak muat gitu kan di rumah itu gitu, pasti ditaruhnya di kamar gua. Bahkan kamar gue tuh gak ada kuncinya, jadi tuh pintu itu gak bisa dikunci gitu loh, rusak gak dibenerin sampai sekarang. Gak bisa dikunci? Gak bisa lah, jadi orang masuk ya tinggal masuk aja gitu loh. Kayak semua orang bisa masuk lah di kamarku itu. Gak ada privasi dong lo? Hampir gak ada. Makanya gue selalu berdoa semoga gue bisa hidup di atas kaki gue sendiri, dan gue bisa nentuin hidup gue sendiri. Terus sekarang lo tinggal di mana? Di tempat manapun sih gue ngekos. Tapi ya gue sekarang ngekosnya di Jakarta sih. Di saat momen apa lo bisa seceria itu? Gue bisa ceria kalau misal gue ketemu sama pacar gue, sama teman-teman gue. Sumpah kalau misal ketemu sama mereka, itu tuh kayak bawaannya bener-bener beban tuh hilang semua gitu loh. Bawaannya ketawa terus, seseru itu, bener-bener seru banget. Dan itu bikin gue ketawa tiap ketemu sama mereka. Lo kesepian ya selama ini? Iya kayaknya. Jadi karena gue kesepian, jadi sekarang kalau misal ketemu sama orang yang bener-bener bikin gue happy, gue seneng banget. Bener-bener seneng banget, seneng itu. Pokoknya gue kayak punya dunia baru gitu loh. Seseneng itu? Iya, jujur gue ngerasa gue lebih dapat support dari pacar dan juga teman-teman gue daripada dari keluarga sendiri sih. Kenapa gitu? Karena dari keluarga tuh jarang banget ada yang support gue. Kayaknya hampir gak ada deh. Gak ada yang bangga sama gue. Even sekarang gue jadi konten creator, gak ada yang bangga sama gue. Gak ada yang bangga sama gue. Masih pada suka ngeremehin gue, nyepelein gue. Dan kalau misal dibahas gitu tuh pertanyaan selalu sama gitu. Udah dapat duit berapa? Udah gitu aja terus. Lo capek ya? Iya sih, tapi gue suka ngehibur diri gue sendiri sih. Jadi gue ini jadi konten kreator sebenarnya juga buat ngehibur diri gue sendiri. Karena kalau misal gue ngonten dan orang-orang suka sama konten gue, dan mereka juga komennya lucu-lucu, itu tuh bikin gue bahagia gitu loh. Gue bisa ketawa-tawa gara-gara komen mereka. Terus ayah lo kemana sekarang? Ayah gue sekarang udah meninggal dunia. Tapi jujur gue gak bisa jadi sosok gue yang seceria ini sih kalau misal gue bahas soal ayah gue. Boleh ceritain sedikit? Gue sebenarnya tuh nggak dapet peran ayah sama sekali. Kasih sayang ayah tuh gue udah nggak dapet sama sekali. Gue sebenarnya kadang suka iri sih sama orang-orang yang dapet kasih sayang penuh, apalagi dari ayahnya gitu kan. Tapi gue mencoba untuk menghilangkan rasa itu. Dan kalau misal diingat-ingat ya, gue tuh kayaknya ya ketemu sama ayah gue, itu tuh jumlah berapa kali tuh masih bisa dihitung tau. Oh, sejarang itu dong berarti?
Iya, dan gue kenapa bisa sedih kalau misal bahas ayah gue, karena gue tuh nyesel. Nyesel kenapa? Jadi sebelum ayah gue meninggal, itu kayaknya pertama kali deh keluarga gue ngebolehin gue ketemu sama ayah gue. Di situ posisinya ayah gue udah kritis di rumah sakit, dan gue temuin ayah gue. Gue gak tahu apakah ayah gue denger perkataan gue atau enggak, karena waktu itu kan benar-benar udah gak bisa buka mata kan. Tapi gue bisikin, gue pengen ayah sembuh gitu. Terus esok paginya, gue dikabari kalau ayah gue udah sadar. Tapi di situ posisi gue sekolah dan gak ada yang nganterin gue ke rumah sakit, jadi gue gak bisa nemuin ayah gue. Gue gak datang ke rumah sakit jadinya. Dan ternyata esok harinya ayah gue meninggal. Itu gue nyesel senyesel-nyeselnya sampai sekarang, karena ayah gue tuh belum sempat lihat gue untuk terakhir kalinya. Dan sebenarnya permintaan terakhirnya tuh pengen ketemu sama gue, tapi gue gak bisa datang. Sampai sekarang gue masih simpan penyesalan itu. Gue ngerasa bersalah. Gue bodoh, kenapa gue gak bisa datang, anjing. Makanya kalau misal bahasanya, aku gak bisa jadi gue yang ceria. Gue pasti jadi diri gue.